Ekspedisi Melawan Rasa. Berawal dari pesan di sebuah sosial media, Elvin menghubungi saya dan Hasmi. Dalam pesan itu, Elvin mengajak saya untuk menemani dia melakukan pendakian ke Merapi. Setelah itu, saya dan Hasmi berkoordinasi untuk menjawab apa dari ajakan Elvin untuk melakukan pendakian. Karena jujur kami tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pendakian bersama teman-teman disabilitas. Akhirnya saya dan Hasmi bermusyawarah dengan teman-teman yang lain bagaimana dengan ajakan Elvin. Ternyata teman-teman menjawab, ayo kita berangkat bersama Elvin. Setelah itu tim melakukan persiapan baik itu persiapan peralatan, persiapan logistik, dan semua persiapan yang dibutuhkan untuk melakukan ekspedisi ini. Saya langsung dipercaya oleh teman-teman untuk menemui si Elvin dan kedua orang tuanya untuk mengetahui keadaan fisik si Elvin dan meminta izin kepada orang tuanya. Sampai di rumah si Elvin, saya langsung bertanya kepada si Elvin dari mana dapat kontak saya dan Bang Deko. Kata si Elvin melihat saya sebuah ekspedisi atap negeri yang berekspedisi di Gunung Talamau, dan di sana saya dan Bang Deko terlibat juga. Setelah saya berbicara itu, maka kedua orang tua Elvin mengizinkan Elvin untuk menggapai cita-citanya untuk naik gunung Merapi. Kami sepakat ekspedisi ini kami namakan Ekspedisi Melawan Keterbatasan, karena melihat kondisi Elvin dengan keterbatasannya, ia mempunyai tekad yang kuat untuk menuju puncak Gunung Merapi. Begitu juga dengan teman-teman. Teman-teman juga mengorbankan waktunya untuk melakukan pendakian ini, bergabung bersama kami, mengorbankan kesibukannya, dan saya anggap itu juga keterbatasan bagi teman-teman untuk melakukan pendakian ini bersama. Dari pertama saya ketemu dengan Elvin, yang penyandang disabel yang berniat naik gunung, itu di kaki gunung di rumah penduduk. Terus mereka datang tuh udah menjelang tengah malam. Itu sampai silaturahmi dengan penduduk setempat. Masuk lah ada ni. Masuk lah nak. Nak buat kelalu kan. Masuk lah. Oh, antak ke? Des. Untuk sampai ke puncak. Barangnya nomor 2. Ibu kau orang kayak gitu di Piko.
Terus hari kedua itu kita mulai melakukan perjalanan itu sekitar jam 9 pagi lah kurang lebih. Untuk mulai perjalanan berdoa mulai. Doa selesai. Ekspedisi melawan Enggak lah. Sangat, Vin. Itulah. Kita melakukan perjalanan dari BKSDA. Perjalanannya cukup landai, sekitar 200 meter, dan Elvin sangat santai dan enjoy melakukan perjalanan tersebut. Setelah itu adalah tantangan yang terbesar bagi Elvin karena beliau harus melewati tanjakan dan rintangan berupa akar-akar yang melintang di sepanjang jalan. Itulah. Kopi. Dua pegang. Iya. Santai saja. Iya. Oh, tak ada ini. Lalita benar tu. Pokoknya komunikasi jangan lupa. Apin kini koordinatornya itu. Untuk jalan, Apin koordinatornya. Bang, istirahat. Nah, istirahat. Pokoknya kami ikut irama Apin. Melihat kondisi fisik Alvin sekarang ini dengan semangatnya yang tinggi, kita juga ikut bersemangat melihat kondisinya itu. Terus sangat apresiasi buat teman-teman semua yang mau ikut membantu saudara Alvin mewujudkan mimpinya untuk menggapai puncak Merapi di Sumatera Barat ini. Semoga perjalanan kita ini tidak ada halangan, tidak ada hambatan, didukung oleh cuaca yang sangat bagus. Dong, Nuri Elvin tentang abang-abang juga. dong. Dia masuk aja. Nggak ada masuk abang Elvin. Masuk ada bago Nuri Elvin gua. Kok bisa pedi?
Iya, itulah kenapa Anda menyesuaikan ya. Pakai lada ya. Kalau tipenya Masukinlah sayurnya itu, nak pedi lagi itu. konyol ke Pak. Ya sayurnya itu yang Ya, Nak dole ke Pak aku. Konyol mana? sayurnya dulu. Yang mana yang paling kenyal? Ini sagan lo. Kak nak tahu ukuran makan pin bara do jadi tuh. Ya napin kau. Kau ada dingin bete kurang makan. Apa tambah? Mie nasi ya, tambah. Tambah bang. Dan Elvin harus mengeluarkan kemampuannya. Elvin harus menggunakan kedua tangannya untuk menumpu agar beliau bisa melewati tanjakan tersebut. Dan yang paling parahnya kemarin sekitar jam 3 hari mulai hujan. Nggak lama, cuma sekitar 15 menit. Karena posisinya di jalan, tim sedikit keteteran, jalannya terberat bagi tim karena harus mengevakuasi Elvin ke shelter yang terdekat dan melindungi peralatan yang kita bawa. Setelah hari selesai hujan, kita melanjutkan perjalanan sekitar 2 jam sampai jam 5. Terus di proses perjalanan itu Alvin itu dia tidak mau dibantu. Sampai di ketinggian sore itu kita ngecamp lagi sekitar jam 5-an di ketinggian 1750 mdpl. Istirahat di sana, camp. Ngecek keadaan Elvin, tim medis melakukan pengecekan. Ternyata ditemukan di kedua lutut Elvin lecet. Ini tidak sakit kan? Tidak, ini tidak apa-apa, sepak jalan. Saya kira ini tak Pak. Kau saya buat jalan. Test drive dulu. Test drive. Ternyata deker yang Elvin pakai tidak berfungsi secara maksimal, tidak melindungi lututnya. Jadi kita putuskan untuk membuat deker yang baru
dengan peralatan yang sederhana. Kita cari sendal yang berceceran dari pendaki-pendaki lain, kita buat dekar baru. Harapkan dekar tersebut bisa berjalan dengan baik, dapat membantu Elvin agar kakinya tidak tambah lecet. Hari ketiga kita melanjutkan perjalanan itu sekitar jam 8 atau setengah 9. Itu kita menuju arah puncak. Itu Elvin juga masih bisa melewati rintangan-rintangan di jalur. Ayo semangat bang, semangat bang. Bisa. Dalam perjalanan menemani Alvin, sesuatu yang mengasihkan dan menyenangkan, dan banyak hal pembelajaran yang bisa saya coba petik dalam perjalanan ini. Awal start kami ketemu pohon bambu. Bambu itu dari rebung ya, Pohonnya rebung itu sangat lunak dan lembek. Ternyata setelah melalui proses dia bisa keras dan bahkan lebih keras. Dan seperti itu juga yang dilakukan perjuangannya Alvin untuk melihat bahwasanya keterbatasan itu bisa tak terbatas. Satu bentuk wujud dari kemauan kerasnya sampai perjalanan saat ini Alvin masih kondisi fit dan masih melanjutkan perjalanan. Dan pesan untuk kawan-kawan disabilitas yang lainnya, jangan merasa terbatas dengan keterbatasannya, karena dari keterbatasan tersebut bisa membuatnya tanpa batas. Artinya bahwasanya dengan kemauan keras, tim yang kuat tentu akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Harapan-harapannya untuk kawan-kawan penggiat atau pendaki gunung dan segala macamnya namanya. Ya, marilah kita coba buka diri dan welcome kepada semua model manusia dan kehidupannya. Apakah itu yang keterbatasan, disabilitas dan segala macamnya. Pada saat ini, alhamdulillah, pemerintah mungkin sudah welcome dengan adanya aturan-aturan yang memperkuat tentang keberadaan sahabat-sahabat disabilitas di kehidupannya sehari-hari. Sebenarnya itu tidak bicara tentang rupiah, tapi tentang bagaimana menganggap mereka itu ada bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum, pasar dan segala macam. Itu menyediakanlah banyak sedikitnya fasilitas untuk MJK dan lain-lainnya. Dan untuk penggiat alam, karena melihat situasi Gunung Merapi saat ini
masih bersahabat, masih menerima kunjungan dan segala macamnya. Sampahnya tolong dijaga, itu saja, sederhana. Sangat kagum, terharu dengan semangat yang tinggi, walaupun bisa dibilang keterbatasan yang tidak bisa menghalangi keinginan untuk naik. Salut untuk Alvin. Semoga sukses sampai di tujuan dan selamat sampai ke rumah. Semangat terus, jangan pantang menyerah. Bawa sekali mana lisa kan? Nah, ini bisa lagi kan? Ada cara turunnya so. Sukses story namanya. Sampai di ketinggian 2200 kita ngecamp lagi, istirahat. Terus besoknya jam 8 kita melanjutkan perjalanan menuju puncak di ketinggian sekitar 2400-an kurang lebih. Itu udah mulai tanjakan berbatu dan kebanyakan terjal. Di sana memang di beberapa titik yang elevasi atau pemiringannya agak tinggi, itu Alvin memang kita bantu gitu, karena nggak mungkin dia lewati sendiri gitu.
ya bang. Tunggu. Nah, ikut turun. Pacik di bawah apa tu pin? Play. Palu kat belakang. Oke, Elvin siap. Bang Elvin, ekspedisi melawan keterbatasan.